Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Rein, biasa dipanggil Adel. Semoga kalian semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengapa penemuan angka nol merupakan hal yang penting di matematika. Nah, mungkin kalian setiap hari sering ya menjumpai angka nol. Nah, contohnya ketika kamu mau menulis nomor handphone atau dalam transaksi jual beli, pasti menemukan angka nol gitu. Nah, emang seberapa penting sih angka nol di matematika? Nah, sebelum kita membahas hal itu, lebih baik kita mengetahui dulu nih, dari mana sih asalnya angka nol? Mari kita bahas dari sejarahnya. Nah, yang pertama, angka nol ini ditemukan di Babilonia sekitar abad 300 sebelum Masehi. Nah, awalnya tuh mereka menggunakan simbol ini nih, simbol 2 garis miring ini untuk mewakili kolom nomor yang kosong untuk membedakan antara bilangan puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, misalnya mereka menulis angka 101, berarti mereka menulisnya dengan angka 1, lalu 2 garis miring ini, dan angka 1 lagi gitu. Karena angka 0 menurut mereka ini adalah lambang 2 garis miring tersebut. Nah, meskipun mereka telah mengenal dan menggunakan angka 0, tapi sayangnya mereka ini belum mempelajari sifat-sifat angka 0 gitu, sehingga angka 0-nya masih belum mempunyai nilai numerik yang berdiri sendiri, seperti itu. Lalu yang kedua, angka 0 ini juga populer di suku Maya, ditemukan di suku Maya sekitar 600 tahun kemudian setelah ditemukan di Babilonia. Nah, kalau di suku Maya ini sendiri, angka 0 berguna untuk sistem perhitungan kalender mereka. Dan angka 0 di suku Maya ini bentuknya bisa dilihat di PowerPoint, bentuknya seperti kerang atau seperti mata. Seperti ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya, angka 0 juga ditemukan di India. Nah, di India ini angka 0 berkembang sekitar tahun 458 Masehi. Nah, awalnya ini angka 0 ini memiliki arti maksudnya di India ini angka 0 disebut dengan sunya, artinya ruang, hampa, atau angkasa. Lalu selanjutnya pada tahun 628 Masehi, angka 0 berkembang lagi dan dikembangkan oleh Brahmagupta, seorang ahli matematika di India. Nah, beliau ini mengembangkan sifat-sifat angka 0. Nah, angka 0 menurut Brahmagupta ini berfungsi untuk memisahkan angka positif dan angka negatif, seperti itu. Lalu selanjutnya angka 0 juga dipopulerkan oleh seorang ilmuwan matematika bernama Al-Khawarizmi sekitar pada tahun 773 Masehi. Nah, di apa namanya, menurut Al-Khawarizmi ini di negara Arab, angka 0 ini disebut dengan sifar atau berarti kosong. Nah, beliau ini yang mengembangkan angka 0 sehingga bentuknya lingkaran seperti yang kita kenal sekarang. Nah, angka 0 ini juga beliau terapkan dan beliau ciptakan menjadi sebuah teori aljabar yang seperti kita pelajari sekarang ini. Seperti itu sejarahnya angka 0. Lalu, mengapa angka 0 penting di matematika? Yang pertama, sebenarnya ada banyak, tapi karena waktunya terbatas, saya akan membahas 3 hal saja. Yang pertama, angka 0 ini memudahkan dalam penulisan bilangan. Seperti contohnya apabila di sini ada angka 1, 2, 3, 4, sampai dengan 9. Nah, apabila pada saat ini angka 0 belum ditemukan, angka 0 ini misalkan kita lambangkan sebagai segitiga. Nah, untuk penulisan 10-nya pasti akan bingung ya, karena 10 itu terdiri dari angka 1 dan 0. Nah, apabila angka 0 pada saat ini belum ditemukan, angka 0 bisa diganti misal dengan lambang segitiga gitu. Berarti kita menuliskan angka 10 itu 1 dan segitiga ya. Nah,
Jadi kalau misalnya kita, itu untuk angka 10. Nah, apabila kita menulis angka lebih dari 10, misalkan ribuan, ratusan, itu kan pasti akan lebih rumit ya, karena ada penambahan simbol agar kita menulis angka yang kita inginkan gitu. Itu kan akan lebih rumit penulisannya. Nah, dengan adanya angka 0 itu memudahkan kita dalam penulisan bilangan yang lebih besar dan memerlukan pemisah antara bilangan puluhan, satuan, dan ribuan. Seperti itu. Lalu, pentingnya angka 0 yang kedua adalah sebagai pemisah pada garis bilangan. Nah, angka 0 ini memisahkan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Angka 0 ini sebagai pusatnya atau titik tengahnya, center pemisah antara bilangan positif itu yang lebih besar dari angka 0 dan negatif yang lebih kecil, seperti itu. Lalu yang ketiga, angka 0 ini penting sebagai identitas pembeda antara bilangan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan juga seterusnya. Nah, apabila tidak ada angka 0, kita menuliskan angka 10 dan 100, itu kan angkanya awalnya sama-sama 1, tetapi apabila tidak ada angka 0, itu kita akan kesulitan gitu membedakan mana yang puluhan, mana yang ratusan gitu. Oleh karena itu apabila ada angka 0 itu lebih memudahkan, kayak seperti ini puluhan, angka 0 ada 1, ratusan angka 0 terdiri dari 2, dan 1000 ada 3 angka 0-nya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi lebih memudahkan dalam penulisan dan pembeda antara bilangan antar satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.